Hasto ya, dan kemudian diupload di YouTube. Menarik sekali, tapi nanti saya akan jelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan beberapa hal, tapi saya juga belum lupa untuk membahas masalah Hasto ya, karena ada beberapa hal yang menarik. Dan kali ini bersama dengan kita ada Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Sehat Yud ya? Sehat. Yudi sudah mendengar kemarin klarifikasi dari Hasto ya, dan kemudian diupload di YouTube. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri. Dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting. Misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu. Karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan
bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi undang-undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi undang-undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka. Menarik sekali, tapi nanti saya akan jelaskan itu. Tapi sebelum saya mau membincangkan soal itu, Yudi nggak ikut retreat nih. Jadi maksudnya jadi pematerinya bang. Oh iya. Tentang korupsi gitu ya bang. Iya. Takutnya nanti saya kasih tsunami fakta lagi kan bang. Nanti malah pada nggak mau jadi kepala daerah. Saya kemarin mendengar itu yang rekamannya itu ya, Hasto ya, yang menyampaikan terkait dengan hal yang pernah saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Ya bang. Jadi di sekitar tanggal 3 Juni kalau nggak salah 2024, saya hadir di suatu acara di UI atas undangannya dari Prof. Sulistiowati ya. Dan kemudian dalam pertemuan itu banyak yang diundang sebenarnya. Saya hadir bertemu dengan Pak Hasto. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, kenapa sih kok KPK dilemahkan? Terus dengan merubah undang-undang, dengan menyingkirkan orang tokoh-tokoh pentingnya di KPK, karena dampaknya itu besar dan akan berkepanjangan. Dan masalah yang paling penting adalah kalau korupsi kemudian semakin banyak dan pemberantasan korupsi justru malah dihadang, ini akan jadi persoalan gitu. Ini akan menjadi permasalahan yang berkepanjangan, dan saya yakin semakin lama akan semakin besar. Persoalannya akan semakin besar. Yang menarik untuk saya tanyakan itu sebetulnya, saya tuh pengen tahu motifnya tuh apa sih gitu. Emang bisa memakmurkan, memajukan suatu negara tanpa ada bereskan praktek-praktek korupsi harus dibersihkan? Nggak logis, nggak masuk akal. Emang ada suatu hal yang luar biasa sehingga harus dilakukan itu. Oleh karena itu saya perlu tanya gitu. Dan saya juga bilang, setahu saya Hasto juga teman dekatnya Firly Bahuri ya, yang ngerusak KPK gitu. Tapi soal itu nggak dijawab. Dan yang menarik adalah karena pertemuannya itu di suatu forumnya tentunya kita hanya sebagai pendengar ya, peserta yang hadir, dan tidak bisa untuk bicara lugas panjang lebar gitu ya. Ya, harus mendengarkan. Karena mendengarkan. Dan nggak sengaja juga ketemunya bang. Ya, ketemunya juga nggak sengaja. Jadi forum itu nggak terlalu banyak dibicarakan. Tapi pada dasarnya memang Hasto bilang sebetulnya yang melemahkan KPK itu Pak Jokowi gitu. Sama persis seperti yang dikatakan. Dan menarik sekali ya soal itu. Tapi membincangkan terkait dengan hal itu tentunya kita perlu mengingat kembali nih, merefresh kembali bagaimana sih dulu ketika KPK itu dilemahkan dengan perubahan undang-undang. Kan waktu itu ketua wadah pegawainya Yudi itu. Siap bang. Ya kan? Siap. Dan sebetulnya kita banyak memberikan informasi ya kepada banyak tokoh dan orang-orang ya. Tentunya harapannya agar praktek melemahkan KPK itu jangan dilakukan. Dan itu benar terjadi. Yudi bisa nggak memberikan perspektif untuk memberikan gambaran apa sih sebenarnya terjadi waktu itu? Iya bang. Jadi sama seperti sekarang ya. Ada demo Indonesia Gelap ya. Namun bagi saya demo kali ini belum sebesar di 2019 yang ketika itu tema kita adalah reformasi di korupsi bang. Yang dimulai dari adanya upaya untuk melemahkan KPK. Yang paling menarik adalah ketika KPK lagi kuat-kuatnya bang.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena indeks persepsi korupsi di tahun 2018 rekor sampai sekarang pun belum terpecahkan. 40 ya. Iya Bang, 40. Ketika kemarin pun naik ya di masa terakhir Pak Jokowi menjadi presiden ya 2024 kemarin naik, tapi kan hanya sampai 37. Itu pun karena ada penambahan indikator kan. Iya Bang. Kalau indikator tetap sama, hasilnya juga nggak berubah. 33,75 yang di blotting jadi 34 gitu kan. Tapi ya kita nggak perdebatkan itu ya, karena kita harus menghargai teman-teman di Transparansi Internasional. Nggak, mereka mengaku itu kok. Iya, tapi kan maksudnya angka realnya kan, angka realnya tetap 37 kan. Ya kan artinya udahlah, 37 lah. Artinya terlepas dari perdebatan bagaimana metode, 37. Tapi ingat waktu itu dengan metode yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan sama seperti tahun sebelum ini, ya kan? Yang kita naik 40 itu adalah angka yang luar biasa. Iya, betul. Dan hampir saja kita mungkin siapa tahu akan sampai 50 gitu kan. Artinya bisa mengalahkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, terutama yang seperti Singapura ya kan. Malaysia lah paling dekat. Malaysia ya. Nah, kembali lagi kan memang menarik ya. Ketika pada masa itu kita tahu juga bahwa kita lihat inisiasi untuk undang-undang KPK ini kan revisinya kan dari DPR Bang. Benar, ya kan? Benar. Dan sebenarnya ini bukan yang pertama Bang. Dari sebelum-sebelumnya pun juga sudah ada. Iya betul. Jadi memang zamannya PSBY kalau nggak salah juga ada. Tapi kan Pak SBY tidak mengeluarkan surpres. Iya. Ya, dan saat itu pun kita lihat situasi politiknya kan mendukung KPK ya. Dan memang saya melihat salah satu faktor yang penting Bang, mau tidak mau suka tidak suka adalah bahwa ya ketika KPK menangani kasus korupsi itu tidak terlepas dari politisi Bang. Iya. Nah, politisi waktu itu kan ada ketua umum, ada partai, ada dari bahkan sampai dari bupati kepala daerah yang walaupun ya waktu itu mereka legowo ditangkap dan sebagainya karena kita punya buktinya kuat. Namun tentu nggak legowo lah itu. Tapi kan itu kan di publik Bang. Tapi kan tentu kan ada hal-hal nggak bisa yang menghindar. Tidak bisa menghindar karena udah ketangkep gitu kan. Tentu kan masih ada inilah ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu. Ya tentu kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Hasto ya silakan saja versi dia Bang ya. Nah, tetapi kan waktu itu kita melihat lebih jauh bahwa nggak bisa cuci tangan segitu aja dong. Karena semuanya terlibat Bang. Inisiasi dari DPR. Dan ingat loh DPR waktu itu kompak. Mau oposisi maupun koalisi. Ya saat itu kan oposisi dan koalisi nggak beda jauh lah. Ya artinya mungkin 70-30% lah ya. Kalau nggak salah kan yang oposisi kan PKS, Demokrat gitu kan. Artinya emang ada kuat lah sana ya. Tapi kemudian menyetujui juga untuk mengadakan revisi. Tapi kan usulan dari DPR ini tidak akan terlaksana tanpa ada surprise. Iya betul. Jadi kalau untuk misalnya ada surprise ya iya. Orang surprise waktu itu kita lihat viral mana-mana kan. Yang itu membuat kita terkejut gitu ya. Ternyata Jokowi mau juga. Ya ternyata kan presiden mau ya. Nah ketika presiden mau ini. Tapi kan dia mengirimkan Menkumham ya. Waktu itu ya. Karena kan memang pembahasan undang-undang. Akhirnya tapi kan tetap juga akhirnya kan semuanya terlibat. Ya. Kemudian diparipurnakan. Diparipurnakan. Ya artinya udah tinggal ketok aja. Semuanya setuju. Jadi pada saat itu kondisinya mungkin kalau teman-teman dan kemudian para pemirsa paham dan masyarakat dan kita juga waktu itu paham bahwa semuanya terlibat. Jadi saat ini tidak boleh ada yang cuci tangan. Wah itu yang inisiasi. Karena tidak mungkin ada inisiasi tanpa ada operator. Ya kan? Jadi menurut saya semuanya terlibat dan kita lihat waktu itu Bang, kita menolak. Ya kan? Padahal pakai KPK sampai bikin rantai, kita sampai tutup spanduk KPK, logo KPK dan demo-demo lain dan sebagainya di Bundaran HI gitu. Bahkan waktu itu kita bersama dengan menolak pimpinan KPK bermasalah yaitu Firly. Sama, Firly pun dipilih semua. Jadi dua-duanya yang ditolak tuh lah dipilih semua ya. Iya, jadi revisi Firly gitu kan. Ya ketika Firly terpilih, ya DPR juga ada terlibat, presiden atau pemerintah terlibat, ya kan. Dan waktu itu ingat Bang bahwa bingkai mereka adalah memperkuat loh. Ya, waktu itu kan memperkuat. Kemudian belum kita lihat
kasihan lihat teman-teman kita yang demo misalnya. Sekarang sih alhamdulillah nggak ada lagi. Ali dulu bilang radikal, ada gurun, ya kan. Kemudian kalau kita malah dibilang Taliban, gitu kan, dibilang komandannya. Jadi ya saya masih ingat lah karena saya orang sejarah, saya masih ingat sejarahnya itu Bang. Jadi terus kita demo besar-besaran waktu itu ya, masyarakat demo, mahasiswa demo hampir sebesar. Nah, bahkan ada yang meninggal juga Bang. Pada waktu itu kan 5 orang ya. Dan kemudian alhamdulillah diabadikan nama mereka di KPK sebagai wujud bahwa masih ada mahasiswa yang melawan. Sekarang masih ada nama ruangan, nama auditorium, ya di KPK. Nah, kembali lagi Bang bahwa pasca itu akhirnya revisi undang-undang terjadi, Firly pun masuk bersama kawan-kawannya gitu berlima. Dan yang menarik memang ada lagi, ya tentu harus kita lihat bahwa ketika sudah diketok paripurna dan waktu 30 hari kan harus tanda tangan sama presiden. Ya ternyata presiden nggak tanda tangan, tapi tetap berlaku gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 19 tahun 2019 itu presiden nggak tanda tangan. Ya artinya tapi kan tetap berlaku. Ya makanya ini kenapa nih antara presiden waktu itu ngeluarin surprise tapi begitu isinya tidak setuju gitu ya. Dan presiden pun juga waktu itu kan memang ada beberapa Bang yang saya lihat. Jadi kita harus faktor yang inisiatif DPR itu kan isinya itu juga parah sekali daripada yang asli sekarang Bang. Oh, berarti sudah mulai agak sebetulnya yang dikehendaki untuk diubah itu menjadi sangat jelek sekali. Tapi yang sekarang ini sudah agak berkurang gitu. Berkurangnya kenapa sebabnya? Nah, saya nggak tahu kompromi apa di antara mereka ya. Karena ini kan memang kompromi Bang. DPR presiden nggak tahu gimana DPR. Karena memang ada beberapa hal. Jadi yang minta parah itu nggak tahu ya apakah DPR atau presiden ya? Ya pasti kan yang punya inisiasi kan Bang. DPR pastinya. Artinya Bang bahwa sekali lagi ya dalam hal ini khusus ini ya saya pikir semuanya terlibat Bang. Tidak ada satu pihak yang mengatakan wah nunjuk sana, pihak sini tunjuk lagi gitu kan. Nah kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Hasto kan versi dia. Dan walaupun dia mengatakan di akhir ya tidak ada buktinya gitu kan. Itu yang pertama Bang. Kemudian kedua ya kita belum tahu nih versi dari Presiden Jokowi kayak apa. Namun Bang bagi saya apapun versinya saat itu undang-undang KPK yang melemahkan sudah diketok. Ya dan berlaku sampai saat ini dan yang paling penting adalah teriakan kita ketika itu walaupun kita rela dituduh Taliban gitu kan Bang, benar kan? KPK hancur lebur. Jadi ketika KPK seperti sekarang ya orang-orang yang dulu berteriak ingin KPK ingin ada revisi ya silakan saja menikmati gitu kan yang pertama. Kemudian yang kedua ya kita sebenarnya harusnya lebih ke move on ya Bang. Bagaimana ya tadi. Nah sekarang ini udah udah seperti ini KPK. Terus mau diapain? Apakah dibiarkan saja? Nah jadi terakhir Bang ya bahwa ya saya pikir ya sekali lagi hal yang penting dari KPK itu kan marwahnya adalah penegakan hukum. Ya, artinya kalau memang penegakan hukumnya ini nggak ada, tentu KPK akan berbahaya. Kita sepakat misalnya jangan sampai KPK ada pesanan, jangan sampai KPK kemudian jadi milik penguasa. Gejolak politik ya. Gejolak politik nggak bisa. KPK harus kacamata kuda, harus melihat secara lebih dalam Bang. Seperti itu sih Bang kalau dari saya. Menarik ya. Sebelum kita bicara KPK ke depan mau seperti apa, kita mau lihat dulu. Saya itu tertariknya begini. Saya bertanya kepada yang bersangkutan, kepada Pak Hasto, karena dalam logika saya itu sulit untuk dipahami gitu. Bubarin atau ngelemahkan KPK, ya mungkin sebetulnya itu kalau diduga-duga atau diperkirakan, bisa saja kemudian rencananya itu dilemahkan dulu, setelah itu dibubarkan kan gitu. Melemahkan KPK sampai fungsinya lumpuh gitu ya, atau sangat-sangat kurang gitu, dan kemudian atau membubarkan KPK itu maksudnya apa gitu? Dalam logika saya kan begitu. Iya Bang. Apakah tidak suka dengan pemberantasan korupsi? Bukankah pemberantasan korupsi itu penting? Karena kalau korupsi itu diberantas, harapannya semuanya bekerja benar, kebocoran-kebocoran itu tidak terjadi kan gitu. Orang-orang yang merampok uang-uang negara itu bisa hentikan dengan cara ditindak maupun dicegah. Jadi sebetulnya kan sangat penting dengan sangat strategis tuh. Adanya upaya KPK untuk memberantas korupsi. Ketika melemahkan tadi, apakah karena ada suatu kepentingan sesaat? Contohnya ada suatu perkara yang dianggapnya itu
tidak bisa diselamatkan kecuali KPK-nya dilimbungkan ya, atau mungkin dipasung gitu. Apakah karena persoalan tadi gitu, atau karena suatu tujuan lain dengan berpikir bahwa kalau ada KPK maka seandainya ada hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan atau berbuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengambil kekayaan negara, itu akan ketahuan. Apakah 3 hal di antara itu? Atau ada hal lain lagi? Contohnya yang dibilang ada radikalisme, ada talibanisme. Ini kan ngawurnya setengah mati dan itu nggak masuk akal. Dan belakangan terkonfirmasi bahwa itu nggak benar gitu. Itu ngarang gitu. Maka penting sekali saya tanyakan itu. Dan setelah bertemu dengan kondisi sekarang, setelah kita melihat semua kondisi saat ini, di mana ada kasus Harun Masiku. Dan sekarang Hasto tersangka. Dan kalau kita mencermati pembahasan di Bocor Halus nih, ya kan, yang waktu itu dibicarakan soal dugaan adanya kaitan yang melatar belakangi adanya kasus suapnya Harun Masiku, yaitu kasus BLBI. Bila kaitannya dengan itu, wah begitu skandal besar ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dampaknya begitu mahal. Contoh saya bilang mahal begini ya. Kita lihat dampak pelemahan KPK itu, indeks persepsi korupsi kita turun 6 poin. Terus permasalahan praktek korupsi yang semakin liar gitu. Orang nggak takut berbuat korupsi. Ini kan sebetulnya masalah yang sangat serius. Betul, Bang. Jadi begitu luar biasanya sebetulnya. Jadi kalau kita melihat dari segala persoalan itu, baru berpikir apa iya masalahnya itu. Kalau masalahnya itu alangkah jahat sekali niatnya itu. Tapi kembali lagi, apa iya semua orang yang waktu itu sedang merancang atau ikut dalam suatu kesepakatan jahat gitu kan, dan yang membiarkan, mereka tahu, jangan-jangan mereka nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Nah, jadi itu masalah yang sangat menarik ya. Dan setelah terjadi sampai sekarang, kondisi KPK-nya seperti ini, tidak bisa menjadi hal yang tidak menjadi lembaga penegak hukum yang bisa diharapkan betul-betul menjadi andalan untuk bisa memberantas korupsi dengan optimal. Terus kita punya rencana apa sih ke depan terhadap KPK? Atau mungkin begini, sebetulnya mau berantas korupsi tapi nggak pakai KPK. Terus mau pakai apa gitu? Betul. Hal begitu Yudi punya gambaran atau pernah diskusi soal itu dengan orang lain gimana Yud? Ya, jadi gini Bang, memang sekali lagi tonggak hancurnya pemberantasan korupsi itu benar-benar di 2019 ya. Walaupun kita sudah berusaha kuat ya Bang. Walaupun undang-undang itu lemah. Walaupun akhirnya Firly yang masuk, kita masih berusaha melakukan tanda kutip perlawanan untuk bisa memberantas korupsi Bang, dari dalam KPK. Sehingga menteri pun berhasil kita tangkap, ya kan, ada 2 malah. Tapi kemudian kan kita melawan suatu kekuatan yang besar. Ya, dan kasusnya salah satunya bansos lagi ya. Iya, bansos besar. Yang dimana kalau kita lihat Bang, sebenarnya kan dulu kita langsung face to face loh Bang, paling berhadapan loh. Ya, antara kita dengan mereka yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Saya jawabnya itu ya. Dan jadi ketika apa yang terjadi sekarang kan sebenarnya kalau mau buka-bukaan gitu kan, mereka bisa kok buka-bukaan. Bagaimana mungkin suatu undang-undang yang udah ada draftnya, siapa yang bikin draftnya? Ya kan. Kemudian ketika ada surprise, kemudian berubah dari draft yang aslinya, yang lebih parah dari saya gitu ya. Misalnya tidak ada penyidik independen gitu kan. Nah, itu harus terus SP3 gitu kan. SP3 langsung berbeda SP3 tanpa ada tambahan-tambahan kata-kata kan, itu ada beberapa yang direvisi dari draft yang beredar gitu kan. Sekarang ini ya, walaupun tetap lemah gitu ya. Yang kita lihat waktu itu ada berapa puluh lah kelemahan. Ini bayangin yang draft yang udah tanda kutip menurut saya sih akomodir ya. 1929 aja, karena kita masih bisa melakukan perlawanan di situ kan. Ya artinya pun ya kita pun akhirnya mereka nyata nyerah juga ketika kita masih ada di situ. Disingkirin kita TWK. Setelah itu. Setelah itu. Artinya kan ini kan satu kesatuan yang menurut benar kata Abang. Ini kan tujuannya adalah membubarin KPK dan akhirnya membubarkan KPK itu kan
suaranya bukan dari orang-orang yang benar-benar anti korupsi sebelumnya kan. Dulu kan ketika ada bubarin KPK, lu koruptor gitu kan. Sekarang kok malah jadi kita yang udah berusaha bicarain bubarin KPK kok malah jadi orang-orang yang selama ini mendukung KPK. Ini kan menarik, bahkan masyarakat juga gitu ya. Tapi ya menurut saya sekali lagi di tengah hopelessnya terhadap KPK kan selalu ada harapan lah Bang. Yang penting bagi saya kan lembaganya. Ya KPK itu ya memang ada yang bilang ini ad hoc, ada yang bilang ini ternyata tidak sesuai dengan harapan, bahkan dulu survei kalah di balik kepolisian dan kejaksaan. Tapi kan ya semoga bisa kembali ke asal ya. Kembali lagi Bang bahwa ya masalah mengenai KPK lemah ya itu kan itu yang kemudian Abang kejar kan. Bahwa saya paham ketika Abang ketemu dengan Hasto. Ya, Abang kan kita udah punya pengalaman. Ya makanya Abang tanya langsung sama dia gitu kan. Kenapa? Dan pertanyaan spesifik ya. Yang spesifik gitu kan. Ya walaupun Abang nggak bisa bantah tentang dia ya. Nggak bisa. Abang kan punya data-data kan. Bukan cuma presiden waktu itu gitu kan. Sebetulnya nggak cuma data aja Yud. Tadi saya potong maaf ya. Nggak apa Bang. Di KPK itu kan ada penyelidikan dan penyidikan berjalan. Oke Bang. Dan di situ ada bukti-bukti elektronik yang diperoleh. Bang. Jadi di KPK sudah tahu siapa sih orang-orang yang menginisiasi tahu. Bang. Dan itu ada rekamannya. Artinya kalau dibuka ada fakta-faktanya. Betul Bang. Sekarang kan orang mau bicara apa terserah. Cuman faktanya ada dan jelas. Tapi tentunya perlu analisis dan perspektif dari Yudi itu. Lanjutkan ya. Ya betul Bang. Jadi sekarang ya. Jangan sampai ketika ada tentang KPK yang istilah tidak mengenakan gitu kan. Dianggap begini begitu. Sudahlah, menurut saya terima aja lah pasti hukumnya kan. Toh juga KPK memberikan kesempatan pra peradilan misalnya kayak Hasto kan. Kemudian mengajukan penangguhan penahanan silakan. Walaupun memang selama saya di KPK dan Abang di KPK nggak pernah ditangguhkan Bang ya. Kalaupun ya izin misalnya buat menikahkan anak ada, tapi masih dalam proses tahanan atau sebentar kemudian ada yang meninggal, ya kan? Atau kemudian sakit ya dibantarkan, gitu Bang. Jadi kita bahwa menurut saya ya ini harusnya jadi pelajaran, ya termasuk yang lain juga, gitu ya. Jangan sampai tadi akhirnya kan kasihan KPK-nya. Memang ketika KPK sekarang dikejar, saya paham ini adalah beban dari masanya Firly dan kawan-kawan. Saya pun begini seandainya saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya juga tanya begitu. Oke Bang. Saya tanya ke Pak Jokowi, kira kenapa kok dulu KPK itu betul-betul mau dilemahkan dan dibiarkan? Nah itu Bang. Saya akan tanya, kebetulan saya belum ada kesempatan untuk bertemu aja. Apa kita ke Solo Bang? Enggak seandainya, artinya sepakat, Bang. Bukan karena dengan Hasto saja enggak. Saya orang yang biasa lugas bertanya dengan orang lah. Dan bertanya kan wujud kita pengen tahu ya, dan kita punya pandangan yang objektif dengan suatu hal. Walaupun sebetulnya saya sudah punya bukti-bukti. Saya pernah melihatkan, pernah mendengar dari teman-teman rekaman-rekaman terkait dengan siapa sih yang punya inisiasi itu. Tapi menarik sekali gini ya, memahami memberantas korupsi itu harusnya begini, bisa memandang secara komprehensif ya. Bang. Memberantas korupsi itu bukan hanya tugas KPK. Karena toh juga dalam rangka penindakan ada polisi, ada kejaksaan kan yang bisa melakukan tugas itu. Ada bidang-bidang pengawasan BPKP, BPK, inspektorat dan banyak lagi yang lain. Itu juga punya tugas-tugas pengawasan. Jadi sebetulnya memberantas korupsi itu tugas negara. Betul Bang. Dalam konteks ini harus diorkestrasi oleh presiden dalam pandangan saya. Oleh karena itu tadi yang saya bilang, untuk bisa memberantas korupsi dengan baik mesti harus dilakukan dengan komprehensif. Dan ketika dibilang kita harus punya semangat untuk bisa mengerjakan secara bersama-sama gitu. Istilahnya Yud? Kolaborasi. Oke, itu bagus menurut saya. Tapi jelas jangan kemudian dilakukan dengan permisif ya. Atau kemudian dilakukannya dengan suatu kepentingan tertentu. Ini yang penting ya. Dan seandainya ketika dalam konteks ini pemberantasan korupsi dipimpin oleh presiden yang mengarahkan untuk bagaimana bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Karena itu kepentingan negara. Iya Bang. Maka dalam pandangan politiknya dikatakan kita nggak perlu KPK, kita perlu cara begini-begini. Nggak masalah gitu. Nggak masalah Bang. Cuman berantas korupsi.
Jangan kemudian pemberantasan korupsinya nggak dilakukan, terus KPK-nya dilemahkan gitu. Atau nggak punya rencana besar gitu untuk pemberantasan korupsinya seperti apa. Karena begini, apapun upayanya untuk memajukan, untuk mensejahterakan dan membuat tahapan-tahapan untuk pembangunan, itu pasti akan terkendala atau terhadang dengan praktek-praktek korupsi, itu pasti. Iya Bang. Begitu juga dengan investasi, apalagi sekarang ada Danantara yang begitu besar ya. Iya Bang. Artinya potensi korupsi juga pasti ada, dan sebagaimana kita letakkan barang berharga di luar yang itu bisa dicuri oleh orang, betul Bang. Maka kita mesti harus sadar bahwa kekayaan negara pun bisa diambil atau dicuri orang jahat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bukan dalam konteks hanya punya berkekeh untuk harus KPK, enggak. Iya betul Bang. Kalau bukan KPK, kita punya rencana apa gitu? Iya. Kita punya plan A, plan B, plan C. Plannya kalau bagus, kalau tidak hanya satu gitu, ada beberapa langkah. Kira-kira dengan melihat tantangan sekarang ini, Yud, tentu kan kita lihat dengan adanya Danantara yang sedang diluncurkan hari ini kalau nggak salah ya. Dan kemudian langkah-langkah lain untuk investasi, ekonomi dan banyak lagi yang lain. Orang kan kemudian banyak membicarakan, udah deh jangan nindak, pencegahan saja gitu. Iya. Walaupun pemberantasan korupsi nggak mungkin pencegahan berdiri sendiri, tapi itu sering kita bahas ya. Kira-kira apa sih yang ke depan perlu dan penting untuk dilakukan agar potensi-potensi korupsi dan praktek-praktek korupsi bisa dieliminir? Ya, begini Bang. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi kan memang hanya ada dua ya, pencegahan dan penindakan. Ya. Dan penindakan sebenarnya sudah ada unsur pencegahan. Ya. Jadi sebenarnya penindakan itu adalah kampanye yang efektif ya untuk pencegahan. Ya. Karena penindakan itu kan emang langsung masuk ke siapa orangnya, personnya. Ya. Yang kita harapkan nanti yang lain akan kemudian dia melihat, ada yang tangkepin. Ya, artinya seperti potong kepala dari ketua monyet gitu kan Bang, gerombolan monyet sehingga monyet lain mereka kabur. Dan sebenarnya kan seperti itu. Walaupun memang ya terkadang kita melihat bahwa ada juga yang nggak kapok, ya kan. Begitu ditangkap bupatinya atau wali kotanya, penggantinya melakukan lagi, terus gitu kan. Kemudian ada yang berpikiran juga bahwa ya udahlah kalau ketangkep ya sudah pasrah. Toh memang kita lihat hukumannya di Indonesia bagi pelaku korupsi juga sangat minim ya. Kemudian juga kita masih belum melihat hal yang positif terkait dengan peradilan seperti itu. Kemudian terkait dengan penegakan hukum ya, walaupun memang sekarang sudah mulai agak bagus nih. Kemarin Hafez Muiz ya sudah dihukum 20 tahun di pengadilan tinggi. Kita harap konsisten sampai ke Mahkamah Agung gitu ya. Artinya tentu ini harus jadi momentum Bang. Memang harus momentum. Apalagi Pak Prabowo kan sudah mengatakan keras dan tegas. Ya, terkait dengan perbaikan sistem Bang. Perbaikan sistem kan hanya pertama mengefektifkan dan mengefisienkan. Ya, belum bisa masuk di situ bagaimana orang ya tidak korupsi. Karena dia hanya misalnya 7 hari ke 3 hari. Kemudian bertemu jadi tidak bertemu. Itu kan fakta Bang. Ya, pengawasan hanya bisa melihat on paper. Ya kan? Atau on CCTV. Atau kemudian pengawasan hanya bisa ketika ada suatu kejadian. Karena korupsi kan kejahatan tersembunyi Bang. Ya, kemudian kita lihat di Indonesia birokrasi Bang. Bohong kalau birokrasi itu dikatakan menimbulkan orang-orang yang berani. Ya, berani jangan hanya oknum gitu kan. Yang berani untuk melaporkan, berani melawan gitu. Karena apa? Karena masih ada ketakutan birokrasi. Ya, takut dimutasi, takut. Yang paling penting dari suatu birokrasi adalah pekerjaan Bang. Takut dinonjobkan, takut dikucilkan. Nah, kembali karena sistem itu Bang, kan sistem tetap jadi ada orang Bang. Sistem aplikasi tetap ada key-nya yang megangkan orang. Ya kan nggak mau di 100% AI ya, artificial intelligence atau robot gitu kan. Enggak lah, pasti kan ada orangnya. Kita lihat dalam proses pengadaan barang dan jasa, memang banyak sekali ternyata udah bersekongkol dari awal. Oke, kita masukin sistem, nanti sistemnya arisan ya. Nanti gue dulu yang menang, tapi lo ikut nanti, ya kan Bang? Kemudian panitia pengadaan udah diperintahin sama pejabatnya menangkan yang ini, gitu. Tetapi kalau misalnya penindakan Bang, setidaknya ini sangat penting. Dan memang sekali lagi ya harus diakui di Indonesia masih tebang pilih Bang.
Ini yang menarik ya. Dan ini harus jadi pelajaran buat para penguasa di negeri ini. Bahwa kekuasaan itu kan gak abadi. Ya kalau memang ada yang bersalah, kemudian ada yang ini, ya memang bisa ya punya kekuatan untuk kemudian ditutupi. Ya selama setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu kan. Ini kita ngomongin 5 tahun, tapi kan suatu saat pasti akan ketahuan, Bang. Kan bisa 5 tahun yang kedua yuk. 5 tahun yang kedua. Nanti kan masih belum ada luarsa kalau dia kerugian negara kan, Bang. Ya, tapi kalau 3 periode kan bisa ya. Aduh. Nah, jadi kembali lagi, Bang, bahwa kompleks, Bang. Iya. Gak bisa hanya satu sisi. Ya penindakan pun ya itu mengatasi satu persoalan. Tadi saya katakan ada juga orang yang ya udah ketangkep, malah kita pernah satu kantor ada berapa perkara. Padahal sebelumnya ada 3 atau 4 perkara di kantor kementerian itu ada lagi. Ya misalnya di Kementerian SDM misalnya kan berapa perkara tangani oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK. Ya kan tetap aja ada. Ya dengan berbagai macam, Bang. Mulai dari ada yang kewenangan mereka, ada yang terkait dengan tunkin misalnya gitu kan. Jadi banyak lah, Bang. Termasuk sekarang ya kalau kita lihat masalah pencegahan sebenarnya kan sudah masuk, Bang. Misalnya digitalisasi bagus, Bang. Bagus. Tapi kalau misalnya tidak membenarkan orangnya. Betul. Yang menarik adalah bahwa ketika di Indonesia ya memang ada orang-orang yang bermasalah gitu kan. Akhirnya tetap menjadi pejabat. Ya memang mau tidak mau suka kan kita politik, Bang ya. Saya paham gitu ya. Tapi setidaknya jangan yang agak berat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, pos penindakan pun, Bang, ini kan menarik. Artinya setelah ada penindakan karena di penjara sistemnya seperti itu. Sekarang pun juga PP 99 juga dihapus sehingga orang dapat remisi. Ya termasuk begitu bebas dari penjara dia masih punya hak untuk dicalonkan setelah 5 tahun gitu kan. Ataupun ketika hukumannya tergantung hakim ya. Jadi minimal 5 tahun lah sesuai dengan undang-undang gitu ya. Artinya bahkan ada yang kepilih lagi, rakyat juga milih. Jadi memang complicated dan kemudian artinya tentu saya pikir semua paham, Bang. Orang-orang teman-teman di BPKP, di BPK, sekarang udah ke tingkat kementerian ya. Di BPK, di KPK, Polisi, Kejaksaan, kemudian di instansi-instansi Irjen, Bang. Ilmu anti korupsi udah ngelotok, Bang. Tapi sekarang yang paling penting adalah action. Ya akhirnya jangan sampai nanti ya memang akhirnya yang terjadi adalah ada yang ditangkepin terkait korupsi, ada temuan terkait audit, tapi akhirnya ya orangnya ya kecil, cerek gitu kan, yang kemudian seadanya, yang penting ada, akhirnya yang penting ada. Adakah koruptor ditangkap di negeri kita? Ada, ya kan? Tetapi ya hanya kecil dan akhirnya kan dilihat sama yang lain kan, wah ya akhirnya hanya dikorbankan, ya karena memang ya dalam situasi birokrasi kan orang yang paling mudah dikorbankan adalah orang yang terdekat dan yang jabatannya terendah. Yang lemah ya. Betul banget. Ya menarik sekali tuh. Yud, memang kalau kita bicara memberantas korupsi yang efektif sebetulnya best practice sudah ada. Ya betul, Bang. Ada 3 pola yang harus dilakukan dengan cara ditindak, dicegah dan dididik gitu kan. Ditindak agar jerah, ya kan. Jadi contoh buat yang lain agar nggak melakukan hal yang sama. Dicegah tujuannya agar tidak bisa berbuat. Betul, Bang. Atau paling tidak sulit untuk berbuat karena ada recordnya. Tadi yang Yudi bilang digitalisasi ya. Digitalisasi kan kalau itu dilakukan dengan benar minimal semua ada recordnya. Ada fraud, ada penyimpangan itu bisa dideteksi dengan mudah. Harusnya ya. Walaupun kemudian sering mati lampu barangkali. Nah itulah, Pak. Listriknya mati jadi gak terrecord ya. Atau CCTV-nya hilang ya. Iya. Tapi yang ketiga adalah pendidikan. Dididik agar sadar bahwa korupsi itu suatu perbuatan yang memalukan, yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan dengan dididik sekalipun punya kesempatan dia nggak mau berbuat korupsi kan harusnya begitu ya. Ya ini yang mesti harus dilakukan dengan komprehensif. Tapi ketika itu nggak dilakukan, ya kita akan terus mengalami atau melihat situasi-situasi seperti ini berulang. Tadi Yudi bilang, oh ada temuan audit begini-begini. Kita faktanya beberapa kali kan melakukan OTT menemukan bahwa temuan audit dijual. Ya itulah, Pak. Kita menemukan adanya penanganan perkara korupsi yang justru malah bermain korupsi. Artinya berbuat korupsi dalam penanganan tidak pidana korupsi. Itu kan jadi masalah lagi. Jadi begitu luar biasa dan parah lah situasi. Jadi saya kira nggak sesederhana itu untuk hanya dibilang, ayo kita berantas korupsi, ayo korupsi harus diberantas. Nggak bisa begitu. Harus ada keteladanan, harus ada perintah yang kemudian diimplementasi dengan konsisten,
harus ada transparansi, harus ada akuntabilitas, dan yang penting adalah kejujuran. Betul. Semoga itu dilakukan ya, ya. Dan kalau nggak dilakukan, ya tentunya kita hanya prihatin dan harus marah dengan pembiaran-pembiaran seperti itu. Ya, Bang. Dan kita berharap ke depan menjadi lebih baik dengan upaya memberantas korupsi yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yud. Siap, Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.